Record dulu. Oke, ini kita mencoba mengsimulasikan menggunakan SPSS untuk pertemuan minggu lalu ya. Oke, kalau uji satu sampel itu kita bisa gunakan uji T one sample test ini ya Bapak Ibu ya. Tapi harus ada datanya. Misalkan ini data saya ini, tapi saya belum tahu ini kan ada data eksperimen satu saja lah ini. Misalkan ini ada berapa data? 70. Ya 70 ya, oke. Kemudian harus ada parameternya berapa. Saya lihat dulu. Saya coba hitung statistik deskriptifnya dulu aja. Eksperimen 1. Oke, cukuplah itu. Saya pengen lihat rata-ratanya. Rata-ratanya 6,48 ya. Misalkan saya pakai 6,4, 6,8 aja coba. Mana tadi SPSS saya? Oke, kalau ini hasilnya saya tutup, no. Kalau saya pengen uji satu sampel ya, berarti kan satu compare mean, di sini ada one sample test, T-test. Jadi uji T di sini ya. Jadi kita asumsikan, ya memang kan ini sampelnya ya, tapi populasinya kan kita nggak tahu ya. Ya kan? Misalkan ini data apa ini, mungkin nilai siswa begitu. Nah, ya kita masukkan di sini, datanya ke sini ya. Di tes variabelnya kan cuma satu sampel. Nah, tes value-nya, jadi indikatornya. Kalau kemarin contohnya kan misalkan apakah nilai sekolah itu melebihi rata-rata UN kan itu nasional kan sebagainya. Kan ada nilai yang diukur. Nah, tadi kan rata-ratanya 6,4. Misalkan saya mau menanyakan apakah nilai siswa ini lebih dari berapa kita buat ya? Lebih dari 6,5 gitu. Nah, ini standar kitanya kan itu dia. Oke, kita lihat optionnya apa sih. Nah, di sini confident interval persentasenya 95% ya. Ya kan? Ini bisa kita ganti, inilah taraf signifikansinya itu ya, bisa kita ganti ke persentase yang lain. Kalau 1% berarti sini kita ganti menjadi 99 gitu ya. Ini kita tetapkan aja tetap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini one sample testnya sudah diketahui di sini. Nah, perhatikan di sini itu uji T-nya dengan two-tail ya. Two-tail ya. Apa two-tail artinya? Two-tail itu kan berarti dua arah ya. Kalau kita di grafinya kan jadi uji dua arah di sini dibuatnya ya. Sedangkan saya kan pengen tahu apakah, nah ini T-value-nya 6,5 ya. Apakah nilai rata-rata nilai siswa itu ya rata-rata siswa itu melebihi dari 6,5 capaiannya begitu ya. Nah, kemampuan siswa lah di sekolah itu apakah dia lebih dari 6,5 misalkan gitu. Nah, berarti kalau lebih dari kan kita uji satu arah ya. Ya enggak? Nah, uji satu arah ini signifikansinya kan 0,950. 0,990 itu untuk dua arah. Gimana kita mengatakannya ya? Ini nilai T-nya ya, negatif 0,063. Ini kan nilainya lebih, nah, kalau dua arah berarti kita ambilnya bukan 0,5, kan 95%, tapi 0,025 ya. Nah, ini kan nilainya lebih dari 0,025. Berarti H0-nya diterima apa ditolak? 0,95 ini. Kan 95% ini TT. Diterima apa ditolak? H0-nya. Diterima ya. H0-nya diterima. Kan lebih dari 0,5. Ya kan? Kalau kurang dari 0,05
berarti kan H0-nya ditolak ya, masuk ke daerah penolakan H0. Ini kan masuk ke penerimaan H0. Biasanya H0 itu kan mengatakan sama dengan ya, berarti nilai rata-rata siswa bukan lebih dari 6,5 tapi sama dengan 6,5 secara statistik kan itu dia. Ya memang ini juga ya, coba lihat rata-ratanya kan 6,485 ya. Saya bilang seperti itu. Oke. Baik, ini kalau uji satu sampel, tapi kita kalau nanti implementasi dalam penelitian kita ya di tesis kan nggak mungkin satu sampel ya. Ini terlalu sederhana, tapi ya statistik itu kan mulai dari hal yang sederhana baru meningkat ke yang lainnya begitu ya. Oke, kalau yang 2 sampel bagaimana? Cancel aja dulu. Nah, kalau uji 2 sampel itu ya kebetulan tadi data sudah saya masukkan di sini. Ya, ini kan ada eksperimen 1, eksperimen 2 ya. Nah, kalau uji 2 sampel, teknik input datanya itu nggak dipisah seperti ini. Ini kan ada kolom pertama eksperimen 1 ya. Ini saya data ambil dari sini ya. Nah, ini dia, dari contoh 7 ya. Di contoh 7 itu kan ada eksperimen 1, eksperimen 2, saya kopikan di SPSS. Gitu ya. Ini saya bikin kolom masing-masing. Tapi kalau untuk uji perbedaan, ini kita mau uji T ya. Itu datanya digabung menjadi satu. Jadi ini variabelnya saya ganti. Yang var3 ini adalah mungkin data eksperimen gitu ya. Data eksperimen. Nah, ini yang kedua ini kita bikin kelompoknya. Kelompok. Maksudnya apa? Jadi kan eksperimen ini kan ada 2 di sini ya. Eksperimen 1 sama eksperimen 2. Makanya di sini kita rubah, di sini kan yang pertama data dari eksperimen 1, berarti data eksperimennya angka 8 ini kelompoknya adalah eksperimen 1 terus sampai 70. Nah, ini kan 70 ini ya. Nilainya sama di sini semuanya. Tapi ini data eksperimen 1. Nah, mulai dari 71 ini data eksperimen 2 yang ini, yang kolom kedua ini gitu. Nah, ini pakai kode 2 di sini. Untuk apa? Nanti kita tunjukkan. Nah, kalau sudah baru kita ini kan di-input semuanya nih. Yang 76 itu sampai sini jadi 146 datanya total. Nah, baru kita klik analyze. Nah, kan uji perbedaan ya, tetap aja perbedaan rata-rata kan berarti compare mean. Nah, compare mean-nya di sini ada sebentar, saya nggak kelihatan punya saya. Tertutup oleh oke. Analyze, kemudian compare mean, ini kan uji perbedaan rata-rata. Nah, di sini pilihannya banyak ya. Ada one sample, tadi yang satu sampel saja. Nah, independent sample t-test. Nah, ada independen berarti uji T untuk 2 data yang independen. Tahu independen berarti nggak ada hubungan. Kayak tadi eksperimen 1 dengan eksperimen 2 kan kita asumsikan kalau di kelas kan kelas 1 dengan kelas A dengan kelas B misalkan. A dan B itu kan independen ya. Ya enggak? Emang kelas A mempengaruhi kelas B gitu? Enggak kan? Kelas A ya jalan sendiri, kelas B jalan sendiri. Itu namanya independen. Maka kita pakai yang ini. Analyze, compare mean, kemudian independent sample t-test. Kemudian ada pair sample t-test. Nah, kalau Bapak Ibu punya 2 data, tapi 2 data itu saling berpasangan. Pair ini. Nah, kalau dia berpasangan, maka kita gunakan ini, pair sample t-test. Gitu ya. Nah, one way ANOVA nanti ini kalau untuk lebih dari 1-2 data ya, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, nah berarti yang punya data saya tadi independen karena kan 2 data eksperimen 1 dan 2 kan saling bebas ya, tidak ada hubungan. Nah, ini datanya kita masukkan ke sini ya. Nah, oke, ini kan data yang ada di Excel di SPSS saya tadi ya, ada eksperimen 1, eksperimen 2, nggak bisa yang ini, tapi yang ini. Data eksperimen ini masukkan ke tes variabel. Kan ini nilainya ya. Nah, grup variabel.
Nah, grupnya ini adalah kelompoknya tadi. Nah, di sini ada tanda tanya 2 ya, berarti kita belum masukkan nama grupnya. Nah, kita define-kan di sini. Nah, grup 1 namanya 1, grup 2 namanya 2 gitu ya. Itu aja. Karena kan di sini kodenya 1 2 tadi. Dikontinukan. Nah, di sini muncul sudah kelompok 1 2. Ya. Nah, kita lihat optionnya apa aja di sini. Oh, optionnya cuman signifikansinya ya 95%. Kalau begitu kita langsung bisa oke-kan saja di sini. Nah, ini grupnya. Nah, data eksperimen ada kelompok 1, anggotanya ada 70. Ini deskriptifnya ya. Kelompok 2, anggotanya ada 76 gitu ya. Rata-ratanya 6,48, yang satu lagi 7,144. Dengan standar deviasi ini ya. Nah, kemudian ini independent sample t-testnya, artinya ini uji tesnya, uji T-nya ya, uji T. Nah, perhatikan di sini data, di sini ada 2 baris ya. Yang pertama equal variant assumes. Berarti kita asumsikan variansinya sama atau homogen ya maksudnya ya. Kalau yang sini equal variant not assume. Jadi yang kedua ini variannya tidak diasumsikan sama. Nah, kita pakai yang mana biasanya yang variannya homogen ya. Nah, kita lihat dari hasil kalau ini tes equal of ini kan uji homogenitas pakai uji F ya di sini nggak perlu kita lihat, tapi kita lihat di uji T-nya ini. Nah, uji T-nya di sini nilai T-nya minus 2,452. Kalau kita mau compare dengan T-tabel ini yang kita pakai ya. Tapi ingat ini untuk uji T 2 arah di sini ya. Ini nilai uji T untuk 2 arah. Makanya kalau di sininya 2 arah harus kita bagi 2 begitu. Nah, perhatikan di sini nilainya 0,015. Lebih kecil dari berapa? 0,05 atau 0,025 yang kita compare-kan di sini. Kalau signifikansinya 5%, tapi ini 2 arah. 0,025. Iya, kita compare dengan 0,025 ya. Nah, tapi kan ini masih lebih kecil ya. Lebih kecil dari 0,025. Berarti dia masuk ke daerah penolakan atau penerimaan? Penolakan ya. Jadi ini masuk daerah penolakan H0 ya. Jadi H0-nya tinggal bunyinya apa di sana. Ditolak H0-nya. Berarti yang kita terima adalah H1. Ya kan? Biasanya H0 itu tidak ada perbedaan ya. Ya kan? Kan biasanya mu1 sama dengan mu2. Nah, kalau mu1 sama dengan mu2 berarti kan sama aja. Berarti tidak ada perbedaan. Berarti H0-nya ditolak, berarti yang diterima H1. H1-nya berarti terdapat perbedaan. Nah, jadi UJT ini hanya sampai batas itu ya, artinya kita tahu ada perbedaannya. Cuman mana yang lebih baik, nah itu nanti ada uji selanjutnya biasanya ya. Jadi kita belum bisa mengklaim bahwa kalau dilihat dari rata-rata, yang kelompok 2 kan rata-ratanya lebih tinggi ya kan? Lebih tinggi itu belum tentu lebih baik ya, jadi beda ya. Yang bisa kita nyatakan ada perbedaan di mana kelompok 2 rata-ratanya lebih tinggi daripada kelompok 1. Tapi apakah kelompok 2 ini lebih baik daripada kelompok 1? Ini harus diuji secara statistik lagi gitu ya. Gitu. Oke. Ini ya. Jadi terus di sini tadi ya, jadi jangan sampai salah memilih. Di sini ada variansnya diasumsikan sama, ada yang tidak diasumsikan sama, berarti kalau asumsi sama berarti kan homogen gitu ya. Yang satu lagi itu. Oke, seperti itu. Baik, ini masih melanjutkan pertemuan minggu lalu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang komentar? Silahkan sebelum kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang regresi ya.
Tidak ada? Pas? Alhamdulillah. Bagus-bagus ini mahasiswanya, luar biasa. Baik, kita lanjutkan materi kita ya tentang regresi dan korelasi linier. Ini apa namanya, pengenalan dulu, masih ini bagian awal dari regresi ya. Kita akan bahas untuk regresi yang paling awal dan apa itu regresi kita bahas di sini. Nanti level lanjutannya nanti ada lagi ya, materinya ada bab khusus tentang regresi ganda, kemudian ada juga tentang regresi, judulnya ini linear ya, jadi kita ya linear ganda pun ada. Terus ada juga regresi apa namanya, logistik, itu nanti akan kita bahas insya Allah. Oke. Regresi linier. Apa itu regresi linier? Regresi linier ini merupakan metode statistik ya yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya, atau antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, biasanya untuk mencari hubungan antara dua variabel ya minimal, tapi bisa lebih dari itu. Nah, itu disebut dengan regresi linier. Nah, kalau ya ini dia, jadi apabila banyaknya variabel bebas ya, variabel bebasnya itu hanya satu, variabel bebas itu X-nya ya biasanya. Ya, di sini biasanya disebut dengan regresi linier sederhana. Ini nanti akan kita bahas hari ini. Sedangkan apabila variabelnya lebih dari satu, variabel bebasnya itu masuk nanti regresi linier ganda, berganda gitu ya. Nah, kadang-kadang nanti ketika uji linearitas dari sebuah antar variabel itu tidak memenuhi syarat, maka kita masuk ke, kan kita masih mencari hubungan nih, tapi ternyata ke datanya itu tidak memenuhi syarat linearitas gitu ya. Maka kita masuk nanti ke regresi non linear. Apa itu non linear ya? Berarti di luar yang linear bisa apa namanya, polinom ya, bisa masuk ke regresi ke polinom dan sebagainya gitu. Nah, terus kalau dikaitkan dengan jenis datanya, nah variabel bebas ini kan ingat ya, variabel bebas ini kan datanya bisa nominal, bisa ordinal, bisa interval atau rasio ya. Nah, untuk regresi linier ini biasanya ini adalah untuk data-data yang jenisnya interval ya, untuk data-data jenisnya interval. Bagaimana Pak kalau saya antara data ordinal dengan data interval, nggak sama itu variabel bebasnya. Nah itu tidak bisa dianalisis menggunakan regresi linier ini, tapi kita masuk nanti mungkin ke regresi ordinal namanya. Ada nama istilahnya regresi ordinal atau logistik ordinal. Ada regresi tertentunya gitu ya. Jadi perlu diingat itu ya, kita di sini bahasannya adalah untuk data-data yang interval atau rasio. Jadi kalau datanya dalam bentuk apa namanya, kuesioner, itu nggak bisa di sini kita bahas. Misalkan hubungan jenis kelamin terhadap prestasi gitu ya. Jenis kelamin datanya apa? Jenis kelamin datanya. Jenis datanya apa itu jenis kelamin? Amroni, ayo. Jenis kelamin, data apa itu jenis kelamin? Jenis kelamin kan laki perempuan kan sama aja. Kalau sama aja itu namanya nominal. Si Bingung, Amroni. Pak. Jadi kalau yang bertingkat berarti ordinal, tapi kan nominal ya. Sedangkan prestasi belajar apa? Interval. Kan prestasi itu kan diuji kan, ada nilainya, kan itu dia. Nah, jadi nominal dengan interval ini kan berarti regresinya nanti berbeda begitu. Atau misalkan minat siswa, hubungan antara minat siswa dengan prestasi belajar misalkan. Minat siswa apa datanya? Nominal, ordinal, atau interval? Minat belajar siswa misalkan.
Data apa itu? Interval ya, Pak. Hah? Interval? Ordinal ya, Pak? Ordinal ya, Pak? Ordinal. Kan minatnya itu kan anak-anak, oh minat belajarnya sangat tinggi. Kan tinggi. Kemudian sedang, misalkan cukup, rendah, sangat rendah. Nah, itu kan termasuk kategori tingkatan, maka dia bentuknya ordinal. Nah, itu juga tidak bisa dilakukan dengan regresi linear ini. Kalau dipaksain bisa nggak? Ya bisa, kan bentuknya angka-angka juga ya. Tapi bisa, cuman kebermanaannya jadi kurang karena kan jenis data yang berbeda. Jadi tidak tepat begitu. Oke. Apa sih manfaat dari regresi ini? Yang pastinya sedikitnya ada 3 ya yang menjadi manfaat dari regresi ini. Ya pastinya nanti dari regresi ini kita mampu menjelaskan tentang fenomena data melalui yang terbentuk ya melalui hubungan model. Jadi kita tahu hubungannya seperti apa, kemudian kita bisa membuat modelnya gitu loh. Rumusnya ya. Jadi rumus model regresinya ada begitu. Jadi ini termasuk salah satu jenis pemodelan juga ya regresi ini karena kita membuat rumus di sini ya. Ujung akhirnya ada rumus dan ada maknanya. Nah, dan model itu kan untuk memprediksi ya. Nah, regresi juga ini dapat digunakan untuk mengendalikan dari data-data yang akan yang diamati gitu. Nah, kita bisa mengontrol itu. Nah, selain itu juga regresi dapat dimanfaatkan untuk memprediksi ya. Tadi saya katakan, makanya ini termasuk bagian dari salah satu jenis pemodelan karena kita bisa memprediksi. Oh, kalau anak ini minatnya rendah, berapa ya prestasinya? Nah, kalau sudah tahu modelnya, bisa kita prediksi. Oh, kalau anak rendah itu biasanya kemampuan prestasinya itu sekitar sekian gitu. Kalau memang kita sudah punya model yang fix ya, yang sudah valid dan sudah diakui begitu secara statistik kebenarannya. Nah, itu bisa kita membuat prediksi gitu ya. Ini saya menjelaskan tentang istilah-istilah dulu ya. Tapi kalian mungkin sudah kebayang ya, regresi linear tahu nggak persamaan linear? Tahu ya, jadi ada gambarannya ke sana, ada mirip-mirip dengan itu ya. Ya memang itu nanti yang kita bahas. Nah, koefisien. Jadi ada istilah koefisien regresi linear. Persamaan linear tahu ya, Y sama dengan MX tambah C, itu yang paling sederhana ya. Ya kan? C itu apa biasanya? Disebut apa? Konstanta. Konstanta ya, betul. Kemudian atau konstanta ini bahasa lainnya apa? Titik potong terhadap Sumbu X. Oh ya, sumbu Y. C itu adanya di Y kan. Kalau C-nya 3, pasti dia memotongnya di Y sama dengan 3 gitu ya. Kalau minus 2 berarti dia pasti memotong di sumbu Y-nya di minus 2. Nah, di sini juga sama nanti kita bahas itu. Kemudian MX, M-nya itu apa? Itu kan koefisien sebenarnya. Gradien ya, atau kemiringan atau slope ya. Nah, itu akan kita bahas ini. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Koefisien dari regresi linear. Nah, di sini biasanya disebut dengan intercept. Yang konstanta tadi itu adalah intercept, kemudian ada slope atau kemiringan atau gradien. Nah, apa itu intercept? Ya bahasanya banyak ya. Tadi kita sudah Bapak Ibu mungkin bisa beri gambaran bahwa intercept itu adalah titik potong antara sumbu Y dengan pada saat nilai X sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini kalau definisi secara matematis gitu ya, secara matematikanya. Secara statistik, intercept itu adalah nilai rata-rata variabel Y pada saat X bernilai 0. Agak ya mirip-mirip ya, tapi kan nilai rata-ratanya kan nilai itu menunjukkan kan ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan nilai intercept kan. Nah, Y itu kan variabel. Nah, variabel ini berarti yang nilai intercept itu berarti menunjukkan rata-rata dari nilai variabel Y. Variabel Y itu adalah variabel terikatnya ya. Kan itu dia ya. Nah, intercept ini hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam model regresi. Kan itu dia ya. Nah, tapi ini sorry. Ambilin minum Abi dong. Iya dong.
banyak ngomong aku. Sorry sebentar. Nah, dalam sebuah model regresi, intercept ini biasanya diinterpretasikan, tapi kadang-kadang tidak perlu. Itu tergantung dari nilai variabel X-nya. Kenapa? Tidak semua nilai pengamatan X boleh. Nilai pengamatan X itu kan tidak selalu bernilai 0, tergantung nanti ya, tergantung hasil pengamatannya seperti apa. Ketika X itu tandanya tidak pernah bernilai 0, berarti nilai koefisien intercept ini adalah tidak perlu diinterpretasikan, jadi tidak memiliki makna gitu ya di situ pada saat itu karena X tidak pernah bernilai 0 gitu ya. Walaupun secara model ada gitu. Karena tadi itu ya, jadi nilai koefisien nilai konstanta ini kan untuk memberikan pengaruh terhadap nilai Y gitu. Nah, slope atau kemiringan ya. Ya, kalau ini mungkin pada tahu semua bahwa slope merupakan nilai kemiringan dari persamaan garis ya. Dan slope ini termasuk koefisien dari regresi untuk variabel X-nya atau variabel bebasnya, kan itu dia. Nah, ini punya kalau nilai slope ini atau gradien ini dia bisa diartikan sebagai nilai rata-rata pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan satu satuan dari variabel X. Setiap X meningkat satu satuan, maka nilai Y itu kan dipengaruhi oleh gradien itu gitu. Seberapa banyak ya bisa penambah, bisa berkurang tergantung ya. Kan bisa positif, bisa negatif. Gitu. Ini masih hal yang sederhana. Nah, ini contoh model regresi. Nah, kalau dalam model regresi, biasanya persamaannya dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan 0,94. Ini angka-angka sembarangnya saya buat ditambah 0,7X plus epsilon gitu ya. Nah, ini ya yang 0,94 ini konstanta atau intercept ya. Kemudian 0,7 itu adalah slope, kemudian epsilon ini adalah errornya. Ingat, ini kan model ya. Kalau model itu kan prediksi, bukan persamaan yang sebenarnya, tapi kita hanya mendekati persamaan garis gitu ya. Jadi pola dari data kita mendekati persamaan garis apa, sehingga selalu pasti memiliki nilai error. Nah, tapi jangan dianggap error ini kesalahan, bukan ya. Jadi error ini apa ya? Kita katakan seperti faktor lain. Ingat ya, variabel terikat Y ini kan kalau kita cerita dalam kehidupan sehari-hari kan nggak mungkin hanya dipengaruhi satu variabel saja gitu. Pasti ada faktor-faktor lain yang ya misalkan kayak prestasi belajar gitu ya. Kan nggak bisa kita hanya melihat dari satu faktor saja yang mempengaruhinya. Kan banyak, bisa faktor internal, bisa faktor eksternal gitu ya. Cuman kalau kita pengen mengukur dari satu faktor saja boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi jangan lupa pasti dia ada ditambahkan dengan errornya gitu. Karena ada faktor lain yang mempengaruhinya gitu. Nah, ini jadi error ini adalah semua hal yang mungkin mempengaruhi variabel Y yang tidak dilakukan pengamatan oleh si peneliti gitu. Nah, makanya ada error di sini. Nanti ujungnya error ini masuk ke residual jadinya nanti ya. Nah, contohnya gambaran ini bentuk lain dari regresi ya. Yang titik biru ini adalah data hasil pengamatan. Ya. Nah, kalau kita pengen regresinya mana? Nah, ini yang merah inilah grafik regresi. Jadi ini grafik untuk prediksi untuk mendekati distribusi data ini. Yang titik biru ini kan sebaran datanya ya. Kemudian kita ingin membuat persamaan regresinya. Maka yang garis merah inilah persamaan regresinya itu. Kan itu dia. Nah, perlu dilihat di sini, ternyata datanya ini kan menyebar dari mana sampai mana.
Ya kalau di sini kan lebih dari 5 ya, mungkin 6 lah gitu. Sampai di sini kan sampai 15 ya. Ya kan kalau kita lihat di sumbu X-nya ini ya. Ya enggak? Nah, ada nggak persamaan regresinya punya intercept nggak? Punya. Yang di sini nih kan titik potong dengan sumbu Y yang di sini intercept ada tanda panah ini. Ini kan intercept-nya gitu ya. Tapi perhatikan karena datanya itu tidak nilai X-nya kan nggak pernah bernilai 0 di sini karena intervalnya antara 6 sampai 16. Artinya apa? Persamaan regresi ini nilai intercept ini tidak bisa diinterpretasikan begitu. Jangan menginterpretasikan intercept gitu, tapi memang ini berpengaruh. Nah, model ini juga itu hanya berlaku pada interval dari 6 sampai 16 gitu. Bisa nggak saya memprediksi model untuk yang di selebihnya? Nah, itu tidak bisa karena data pengamatan kita hanya di interval ini kan, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi model ini punya keterbatasan pastinya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir secara keseluruhan. Tergantung data pengamatannya di mana dia. Nah, kalau kita lihat ini kan sebaran datanya hanya pada interval 6 sampai 16 gitu ya. Dan inilah yang biru-biru itu data aslinya. Sedangkan model regresi yang kita gunakan adalah garis ini yang merah ini. Jadi garis merah ini adalah garis yang paling mendekati persamaan garis yang mendekati sebaran data ini. Begitu ya. Nah, tadi yang disebut error itu yang mana? Nah, error di sini nanti ujungnya ke residu. Residu itu kalau dilihat dari gambar, nanti ada gambar selanjutnya, nggak apa-apa di sini kita lihatkan, mengatakan jarak dari titik terhadap garis itu. Berapa jauhnya kan? Jadi kayak misalkan titik yang di jauh di sini ya. Ini titik ini yang jauh dari garis merah ini berarti errornya makin gede ya residunya ya. Kalau yang paling dekat ini residunya makin kecil kan itu dia. Nah, harapan kita yang kayak mana? Distribusi sebaran data yang bagus yang kayak mana? Yang mendekati garis merah ini kan? Nah, kan itu dia. Tapi kan ya itu maunya. Jadi kalau makin datanya itu mendekati garis merah semuanya, ya itu berarti distribusinya dia modelnya itu sangat bagus sekali, kan itu dia. Makanya model nanti ini tujuannya adalah meminimalisir errornya itu. Jadi harapannya tingkat errornya itu sama dengan 0 ya. Jadi kita meminimalisir itu, begitu ya. Oke, kita masuk ke di sini saya nanti bahas tentang banyak rumus ya, jadi penurunan rumus dan sebagainya ya. Jadi saya mau memberikan pemahaman konsepnya yang bagus dulu sebelum kita eksplorasi yang lebih dalam yang lainnya. Kalau pakai SPSS mah gampang sekali ya, tinggal masukin selesai ada data gitu. Tapi kan kita butuh pemahaman yang dalam dulu tentang ini. Oke ya. Nah, kita masuk ke model regresi. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa simbol yang berbeda. Nah, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah error atau epsilon ya. Nah, ini kita katakan persamaan regresi, persamaan model linear, regresi linear dari hubungan antara dua variabel yang aslinya gitu ya. Hubungan yang sebenarnya seperti ini. Nah, tujuan kita kan mau memprediksi ya, membuat model yang memprediksi nilai ini, kan itu dia ya. Jadi kita tahu bahwa di sini beta 0 tadi intercept, kemudian beta 1 itu gradiennya, dan epsilon ini adalah errornya gitu ya, kita asumsikan itu. Nah, jadi model yang sudah fix ini itu harus memiliki asumsi-asumsi. Jadi nggak bisa langsung model jadi udah, harus punya asumsinya apa. Nah, ini berkaitan dengan error tadi. Jadi kita kan kalau bisa kan tambah epsilonnya ini nggak ada lagi ya. Kalau bisa kan epsilon ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan sudah mirip persis kan persamaannya gitu ya. Nah, epsilon adalah peubah acak dengan ekspektasinya sama dengan 0. Itu asumsinya. Jadi kita asumsikan nilai rata-rata dari epsilon ini sama dengan 0. Kan itu dia. Dan variansi dari
epsilon ini itu ya sama dengan, nggak mungkin 0 ya, tapi sama dengan sigma kuadrat. Kan gitu dia. Yang mana sigma kuadrat ini biasanya disebut dengan variance error atau disebut juga dengan istilahnya variance residu. Ya, kan sisa nanti. Nah, yang mana residu nanti kita tunjukkan. Nah, jadi ada konsekuensi dari asumsi ini ya. Salah satunya karena epsilon itu adalah juga sebuah peubah acak ya, karena kan ekspektasi ya peubah acak, maka Y itu juga sebuah peubah acak gitu ya, atau variabel random juga. Sedangkan nilai X itu tidak acak begitu katanya. Sedangkan kemudian ekspektasi dari epsilon sama dengan 0, maka nilai X dan Y ini distribusi dari populasi atau garis dengan regresi yang ini. Nah, ini yang harapan kita tadi sebenarnya. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Kan ekspektasinya 0, berarti bisa kita asumsikan kita buang gitu ya. Epsilon ini kita abaikan gitu. Nah, apa sih residu tadi atau epsilon itu? Nah, ini dia. Ini gambaran dari grafik regresi linear itu ya. Nah, epsilon itu adalah data ini jarak ya. Jarak dari titik-titik sebaran data ke garis regresinya. Nah, jadi jarak-jarak inilah kumpulan datanya itu. Kan itu dia ya. Jadi itu epsilon datanya dari pelurus itu atau nanti yang disebut dengan residu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengestimasi persamaan regresi linear? Jadi kalau kita mau mengestimasi persamaan regresi, berarti kita mau mengestimasi parameter-parameter dari persamaan regresi itu ya, yaitu beta 0 dan beta. Jadi kita mau mencari estimasi dari beta 0 dan beta ini. Nah, gimana caranya? Ini dia, kita mulai ya. Nah, kita memisalkan dulu. Misalkan B0 ini adalah estimasi nilai dari beta 0. Kan beta 0 kita nggak tahu. Kita dekati dengan B0 gitu. B0 ini nanti diperoleh dari sampel ya. Nah, dan B1 itu nilai estimasi dari beta 1. Maka kita punya persamaan regresi yang memprediksi dari nilai Y itu dengan persamaan ini. Coba perhatikan berbeda ya, ada Y topi. Jadi bedakan, ada Y biasa, ada Y topi. Kalau Y topi ini adalah estimasi ya. Sama dengan B0 tambah B1X. Kan itu dia. Jadi Y topi ini adalah prediktor dari nilai Y. Dengan nilai residual. Nah, jadi ada residu atau errornya tadi ya. Nah, errornya itu dari mana? Selisih antara Y yang sebenarnya dikurangi dengan Y topi. Y yang sebenarnya ini apa? Y yang sebenarnya ini kan data yang asli ya. Sedangkan Y topi ini kan data dari estimasi. Selisih antara dua data inilah yang disebut dengan residu. Ya. Sehingga kalau kita balikkan lagi residu itu ke persamaan, kita perolehlah persamaannya ini bahwa Y itu boleh dinyatakan dalam B0 bukan lagi beta ya. B0 tambah B1 XI plus residunya. Kan gitu dia ya. Nah, kita jadi punya persamaan ini. Oke. Ada yang bingung dengan ini? Enggak ada ya. Ini kan diperoleh dari sini. Bahwa E itu sama dengan Y dikurangi Y topi. Y topi kan ini. Tinggal dimasukin aja Y topinya. Selesai kan itu dia. Oke. Nah, untuk mengestimasi ini sebenarnya banyak sekali ya caranya ya. Cara untuk mengestimasi persamaan regresi linear itu sangat banyak sekali ya. Ya, maksudnya di sini kan cara membuat garis gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan kalau di sekolah-sekolah kita kan kenalkan cara membuat garis itu melalui tinggal diambil 2 titik dan sebagainya. Jadi banyak cara. Nah, cara yang paling baik lah menurut secara statistik itu adalah dengan cara ini, metode kuadrat terkecil. Apa maksudnya?
sum square of error. Jadi SSE nanti dia. Nah, jadi kita mencari nilai kuadrat terkecil dari residunya. Nah, ini adalah model yang paling baik untuk mendekati model persamaan regresi ya. Banyak sekali model yang lainnya, tapi ini yang paling jadi metode kuadrat terkecil ini adalah mencari nilai minimum. Jadi jumlah kuadrat residu yang paling minimum. Apa itu residu? Ingat ya, residu tadi kan selisih dari Y dengan apa namanya? Y topi ya. Nah, jadi jumlah kuadrat terkecil itu disingkat dengan ini sum square of error ya. Jadi kita cari SSS dulu. SSE ya, sum square of error ya. Nah, sum itu kan jumlah, square kuadrat. Ya berarti kan sigma. Jadi errornya ingat, tadi kalau di gambar ini kan error dari data ya. Nah, ini jadi setiap jarak ini kan angka ya, nanti bentuknya dapat E1, E2, E3, E4, 5 ini. Ini nilai error residu-residu ini dikuadratin baru ditambahin gitu loh maksudnya ya. Nah, itu yang disebut sum square itu. Jadi ini makanya kalau secara matematis simbolnya ini EI kuadrat. Jadi sigma EI kuadrat, I-nya dari berapa? Ya data pertama sampai data ke N. Kan kita pasti punya datanya itu. Nah ingat, apa itu E? E tadi kan Y dikurangi, ini kan Y nilai aslinya ya, sedangkan Y topik kan nilai prediksinya gitu ya. Dalam kurung kuadrat pastinya ya. Nah ini kalau dijabarin kan dikuadratkan kan diuraikan menjadi ini ya. Ingat, Y topi tadi kan B0 ditambah B1 X, kan gitu dia. Nah, ini dia Y topi ya. B0 ditambah B1 X. Nah, kalau pakai indeks ya tinggal ditambahi X-nya yang berindeks ya. Kalau B0 kan tetap ya konstanta. B-nya kan BI XI dikuadratin. Nah, selanjutnya apa? Ingat, kalau di mungkin pelajaran SMA ya, mencari nilai optimum minimum itu kan bisa dengan cara turunan ya. Ya kan? Tentukan nilai apa namanya, misalkan nilai maksimum dari persamaan kuadrat ini, itu kan bisa dengan cara diturunkan dan sebagainya. Nah, ingat bahwa optimalisasi nilai itu dengan cara diturunkan, kan itu dia. Nah, perhatikan di sini, ingat yang menjadi variabel di sini itu bukan Y sama X ya, tapi untuk persamaan ini kan kita nanti mau mencari B0 dan B1 nih. Nah, B0 dan B1 ini adalah variabel yang mau kita turunkan. Nah, SSE kan ini tadi rumusnya. Selanjutnya rumus SSE ini kita turunkan secara parsial. Jadi turunkan, yang pertama ini turunkan terhadap B0-nya, yang kedua diturunkan terhadap B1-nya. Gitu ya. Paham dengan rumus ini dari mana? Tahu nggak dari sini turunan dari ya SSE ini diturunkan terhadap B0. Ini ya dapatnya. Paham nggak ini? Tahu nggak ini? Halo? Siapa lagi nih? Pada tutup semuanya nih. Aduh. Fitri ya. Ah, ngerti nggak rumus ini Fitri ya? Sarah. Lumayan, Pak. Ini tengok modul lain juga. Coba kita, kalau saya punya persamaan begini deh, saya kasih persamaan dulu ya. Gambarannya. Karena variabelnya berbeda ya. Saya pakai shape aja dulu. Saya coret-coret di sini dulu ya. Bisa nggak? Oke. Ntar makanya ini dipindah. Biar nggak ganggu. Oke, kalau misalkan saya punya persamaannya T. T itu saya punya, mana T-nya tadi? T itu sama dengan 2X kuadrat, gini deh. 2X kuadrat tambah 3Y kurang 4XY. Masih ingat nggak ya yang kayak gini-gini kalian ya? Nah,
Terus saya coba turunkan parsial. Coba cari turunan dari, biasanya bacanya do ini ya, do. Do T per do X. Apa hasilnya? Yang ini dah. Nah, ini tulisannya diwarnain bisa nggak ya biar nggak aneh. Jelas nggak ya? Oh jelas. Nah, apa hasilnya? Kalau T-nya 2X kuadrat tambah 3Y, kok ini kok sama dengan salah ini? Ini kurang dah. Do T per do X apa hasilnya? Parsial. Turunan T terhadap X. Bingung? Ya udahlah, langsung aja lah. 4X kurangin 4Y. Bingung? Enggak, Pak. Nah, kan persamaan ini kan terhadap X. Artinya apa? Selain X itu dianggap konstanta. Kalau dia konstanta, ingat kalau konstanta turunannya sama dengan 0 ya. Berarti kalau di sini 2X kuadrat turunannya kan terhadap X, berarti kan 4X. 3Y, ya 3Y kan ini diturunkan terhadap X, ya nggak ada variabel X, berarti kan ini konstanta, berarti 0 ya. 4XY, ya turunan dari 4, X kan 4, ya Y kan termasuk bagian dari variabel X, ya koefisien dari X. Berarti jadi tinggal 4Y. Nah, begitu ya. Coba kalau diturunkan terhadap Y apa hasilnya? Duh, aku pencet apaan tadi? 3 dikurang 4X. Salah. Bentar. Tuh Y sama dengan apa? 3 dikurang 4X. 4X ya. Oke. Ya ini juga seperti itu yang persamaan yang saya buat ini. Kalau saya punya Z, Z-nya itu persamaannya gini. Buka kurung 2X kurang 3Y kurang 1 kuadrat. Nah, sekarang kan mirip-mirip dengan ini nih. Mirip-mirip dengan SSE ini ya. Coba ini turunan terhadap Z-nya gimana? Ya terhadap X. Loh. 2Z. 2Z per 2X-nya sama dengan apa? Kalau saya punya 2X min 3Y kurang 1 kuadrat. 2 kali 2X 2X kurang 3Y kurang 1. 2X Kurang 3Y kurang 3Y kurang 1. 1. Betul? Pangkatnya jadi Sudah benar belum itu? Sudah benar belum? Harusnya ada 4 di sini. Bukan 2 tapi 4. Oh iya Pak, dikalikan pangkatnya ya Pak, benar 4. Yang di dalam diturunkan lagi ya. 2X min 3Y min 1 ini turunannya terhadap X kan sama dengan 2. 2. Dikali dengan turunan yang di dalam kurung ya. Jadi turunan dalam kurungnya diturunkan lagi. Jangan salah. Kalau do Z per do Y-nya apa? Min 6. Min 6. Min Y, 6 ya, kali ini 2. kan berarti sama dengan X minus kurang 3Y kurang 6 ya. Oke, minus 6. 2X min 3Y kurang 1. Kan itu dia ya. Artinya kan 2 pangkatnya ini kan ke depan. Turun ya. Jadi 2 dikali yang di dalam kurung. Dikali lagi turunan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung tapi turunan terhadap Y-nya saja. Berarti kan minus 3 atau makanya di sini minus 6.
Nah, ini juga sama. Coba perhatikan. Ini kan pangkatnya 2. Sekarang coba di sini. Do dari SSE, tapi terhadap B0. Berarti yang variabel yang mana? Di sini nih. Yang kita asumsikan sebagai variabel kalau B0. Ya hanya B0 ini saja ya. Ya kan? Berarti kalau diturunkan berarti kan duanya ke depan. Inilah 2 di sini nih jadinya ya. Minusnya dari mana nih, Pak? Kok ada minus 2? Nah, turunan dari minus B0 kan di sini turun dari minus B0 apa? Apa turunan minus dari B0? Minus Min 1. min 1. Yang di dalam kurung kan tetap dulu pangkat 1 dikali dengan min 1 sebenarnya ya. Nah, sigmanya gimana, Pak? Sigma ini kan penjumlahan, berarti kan ya sama aja sebenarnya ya kalau itu. Jadi tidak berpengaruh. Jadi fokusnya ke persamaannya ini untuk menurunkannya. Kan gitu dia ya. Nah, ini kalau terhadap B0. Sekarang terhadap B1. Nah, ini B1-nya. Ingat ada X-nya di sini. Ya kan? Tapi minus ya di sini ya. Makanya tetap minus 2 di sini. Yang di dalam kurung tetap dikali lagi turunan dari B1X. Tinggal apa? X-nya. Kan B-nya ini variabel. Koefisiennya kan X. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau dalam persamaan itu seperti itu ya. Jadi turunan ini tergantung do-nya. Jadi terhadap apa? Kalau B1 berarti selain B1 itu dianggap koefisien. Berarti X di sini bukan variabel tapi koefisien ya. Begitu. Nah, sudah. Jadi ternyata SSE sudah kita turunkan nih. Terhadap B0 dan terhadap B1. Nah, sekarang dari sini bagaimana supaya jumlah kuadrat dari error ini atau residu ini minimum tadi ya. Ini kan diturunkan masing-masing terhadap variabelnya. Kemudian syaratnya biasanya minimum apa? Turunannya harus sama dengan 0 ya. Kalau kita ngerjain soal kan tentukan nilai optimum atau nilai minimum. Pasti diturunkan dan sama dengan kan 0. Nanti ketemu variabel X-nya kan itu dia. Nah, makanya muncul ini. Metode kuadrat tadi ya. Nah, untuk memperoleh jumlah kuadrat terkecil atau minimum, maka syaratnya tadi turunan parsial masing-masing tadi, turunan terhadap B0 dan terhadap B1 ini harus sama dengan 0. Nah, kalau ini harus sama dengan 0, berarti kita cari satu-satu nih, kita sederhanain persamaannya. Tadi kan sudah kita turunin nih. Ini kan, minus 2 sigma dari YSI kurang B0 kurang B1X sama dengan 0. Nah, yang di dalam kurung ini kita sigmakan masing-masing. Apa yang terjadi? Ya, jadinya kan minus 2 sigma dari YI ya. Nah, ini kenapa tambah? Kan minus dengan minus. Jadi plus ya. 2 sigma dari B0, ini masih sederhana saja. Kemudian B ini dalam sigma ini kan yang menjadi variabel kan XI ya. Jadi B ini kan koefisien. Maka saya keluarin. Jadi 2B1 sigma XI. Dan ini kan sama dengan 0. Nah, kita sederhanain lagi. Yang minus ini saya pindah ruaskan. Yang minus 2 sigma YI ini. Maka jadi ini ya. Kebayang? Nggak ada masalah ya di baris ini. Nah, 2 sigma B0. B0 itu kan bilangan ya, tadi kan konstanta. Ya enggak? Kenapa menjadi N B0? Tunggu, ini dari sini ke bawah ini. Oh, ini kan semua memuat koefisien 2, 2, 2. Bisa diseranain ya. Duanya kan bisa kita hilangkan ya. Dibagi 2 semuanya kan. Nah, maka tinggal sigma B0. Berapa sigma B0 dari 1 sampai N? Ya, N kali B0. Bingung? Ingat sigma ini kan berarti B0 ditambah B0 ditambah B0 ditambah B0 sebanyak Banyak berapa? N. Sebanyak N. Pak. Kan sampai N di sini. Kan B0-nya sebanyak N. B0 itu kan angka. Kan sama aja kayak 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak N. Itu berarti sama dengan berapa? 5
5 kali 5N, N. Pak. Iya, 5N kan. Makanya di sini muncul sigma ini, sigma B0 dari 1 sampai N itu ya sama dengan NB0 gitu ya. Nah, untuk yang ini gimana Pak? Ya X-nya kan nggak tahu nilainya berapa, nggak bisa kita sederhanain ya. Ini masih fix segini. Sigma XI, ya X-nya apa kan nggak tahu datanya masih An. Tergantung, ini kan data ya. Nah, terus sigma YE juga tetap. Nah, kita mendapatkan sebuah persamaan baru ya dari turunan parsial dari B0 tadi ya. Kalau syaratnya sama dengan 0, kita dapatnya persamaan ini. Kita lanjutin. Untuk yang B1, ya dengan cara yang sama, perhatikan ya, dengan cara yang sama kita sederhanain dengan pola tadi ya, kita sigmakan masing-masing. Tapi ingat di sini ada X-nya ya. Berarti semua variabel dikalikan dengan semua yang di dalam kurung ini dikalikan dengan X ya. Berarti kan jadi sigma XI-YI. Kemudian sigma B0XI. Kemudian sigma B1-nya saya keluarin berarti XI kali XI, XI kuadrat ya. Sama dengan 0. Semuanya juga mengandung unsur 2 ya. Koefisiennya kita sederhanain. Tidak ada duanya lagi. Terus minusnya kita pindah ruasin. Begitu. Nah, akhirnya kita punya persamaan ini. Nah, perhatikan, kan ada B0 sigma XI, B1 sigma XI kuadrat sama dengan nilai tertentu. Ini dengan yang ini, ada B0, ada B1. Bisa nggak dieliminasi? Bingung, Pak, mengeliminasinya. Biar nggak bingung, kita bisa sederhanain dua persamaan ini. Kan kita mau mencari B0 sama B1 nih. Nah, kita pakai permisalan aja. Yang sigma-sigma ini kan bilangan nanti ujungnya ya. Kita anggap aja ini sama dengan A1. Yang ini sama dengan, yang sigma XI kuadrat itu A2. Sigma YI itu adalah C1. Dan sigma XI kali YI ini adalah C2. Berarti kita punya persamaan di sini jadinya. Yang persamaan pertama ini berubah ya, jadi NB0 ditambah A1B1 ditambah C1. Bingung di sini? Ada yang bingung enggak? Ridwan? Paham, Pak, paham. Paham ya? Enggak ada yang ini, hanya merubah simbol Iya, Pak. saja. Terus Iya. yang dari persamaan kedua ini XI kan tadi B0 ya? Salah. A1 sorry. XI kan A1 ya, sigma AI A1, maka di sini jadinya B0 A1 atau A1 B0 gitu ya. Yang B1 sigma XI kuadrat, XI kuadratnya adalah A2, berarti A2 kali B1. Dan sigma XI YI itu adalah C2, berarti sama dengan C2. Kalau kayak gini kan gampang ya mengeliminasinya ya. Ya kan? Bagaimana untuk mencari nilai B0? Berarti kedua persamaan dikali berapa ini? Yang di atas dikali dengan A1 ya. A2. A2 ya. Oh ya betul. Yang di atas dikali A2, A1. yang di bawah dikali dengan A1 supaya B1-nya sama ya. Nanti dikurangkan kan jadi 0, tinggal B0 saja ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara eliminasi B0, oh ini eliminasi B0 dulu saya. Diperoleh B1-nya ini. Jadi A1 C1 dikurang N C2 dibagi A1 kuadrat dikurangi N A2. Udah selesai, jadi tinggal dibalikin lagi. Berarti apa itu B1? Sigma XI dikali sigma YI dikurangi N sigma XI YI dibagi sigma XI kuadrat dikurangi ini. Ingat, X ini kan datanya kalian ya. Kan nanti kalian kalau mau mencari persamaan kan ketemu dua data itu. Misalkan hubungan antara apa nanti misalkan IQ. IQ-nya itu apa misalkan? X ya. Y-nya adalah prestasi belajar misalkan Y. Kan angka-angkanya sudah ada semua itu dari 10 dari 30 siswa ya. Tinggal dimasukin aja jumlahnya berapa, X-nya jumlah dari Y-nya berapa. Habis itu X dan Y dikaliin ya, baru dijumlahkan, dikalikan N. Kan ini tinggal pakai Excel ketemu ya. Gitu ya. Nah, dari sini kita sederhanain menjadi ini. Kok bisa? Sebentar.
Oh, ini kan bisa dibalik ya. Tergantung ya. Ini kan bisa dibalik kanan kiri. Ini kan ya betul. Ini kan bisa dibolak-balik ya. Bingung? Ya kan A dikurang B dibagi C kurangi D kan bisa juga jadinya B kurangi A, D dikurangi C ya. Negatif bagi negatif kan positif, berarti kan nilai ini sama saja. Ya. Oke. Nah, dari B1 ini kita, oh ini saya menyederhanakan dulu. Ya, aduh. Nengok bentuknya sudah bikin pusing, Pak. Enggak ya, gampang lah ini ya. Perhatiin, pelan-pelan, satu-satu. Saya tonton. Yang pertama ini, sigma XI kurang X bar kuadrat. Ada X bar di sini. X bar rata-rata ya. Kuadrat. Kemudian menjadi ini bingung? Enggak ya. Ini hanya berubah menguraikan kuadratnya. Berarti XI kuadrat, 2 kali XI, X bar minus tapi ya. Kemudian ditambah X bar kuadrat. Setelah itu diapain? Disigmakan masing-masing. Berarti sigma XI kuadrat dikurang. Ingat X bar ini kan rata-rata. Berarti sebuah apa? Bilangan ya. Dia sebuah konstanta. Bilangan. Maka dikeluarin 2X bar sigma XI ditambah. Nah. Ingat, X bar tadi kan angka ya, dikuadratin. Disigmakan sebanyak N, berarti kan tinggal dikalikan N kan? X bar kuadrat N. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke sini. Sama dengan. Nah, ingat di sini ada X bar. X bar itu saya ganti, ingat, rata-rata rumusnya apa? Jumlah data. Sigma XI per N. Iya kan? Jumlah data dibagi banyak data, makanya X bar ini menjadi sigma dari datanya yaitu X dari 1 sampai N dibagi banyaknya data yaitu N. Dikali lagi dengan sigma XI. Nah, begitu juga yang X bar kuadrat ini, saya ganti menjadi ini. Sigma XI per N dikuadratin, tapi N-nya di luar di sini ya. Nah, setelah itu, perhatikan, di sini kan 2 per N-nya saya keluarin nih supaya jadi lebih gampang. 2 per N sigma XI dikali lagi sigma XI dari 1 sampai N. Jadinya apa ini? Perkalian bentuk yang sama. Jadi kuadrat nanti ya. Oke, terus yang ini per N. Ingat, ini kan N dikuadratin. Ya enggak? Dikalikan lagi dengan N, maka tinggal apa? Seper N. Ya kan? Di sini masih XI kuadrat ya, sigma XI kuadrat. Nah, selanjutnya yang sigma XI dikalikan ini kan menjadi sigma XI kuadrat. 2 per N ditambah seper N. Jadinya berapa? Ini minus tapi. Minus 2 per N ini kan sama bentuknya dengan yang ini. Ya kan? Karena sama tinggal dioperasikan koefisiennya saja. Kan ini sama juga seperti kayak variabel gitu ya. Berarti kan minus 2 per N ditambah seper N kan jadinya minus seper N. Nah, dari sini saya sederhanain menjadi N dikali sigma X kurang X bar itu jadi N dari sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratin. Ini mau kemana? Perhatikan di rumus BI tadi itu, B1 tadi itu ada persamaan ini. Nah, yang di bawah ini nih. Ya kan? N dikali sigma XI kuadrat dikurangin sigma XI dikuadratin kan. Nah, yang di bawah ini bisa kita ganti dengan yang ini ya. N dikali sigma XI kurangi X bar. Jadi kita kaitkan dengan turunan. Begitu ya. Nah, berarti ini jadi persamaan yang B1 tadi. Yang ini hasil eliminasi yang di atas. Yang di bawah ini penyederhanaan untuk yang penyebutnya. Biar nggak terlalu repot. Jadi kita cukup menjumlahkan setiap data dengan rata-rata dikuadratin. Itu baru dikali N. Nah, selanjutnya bagaimana mencari B0-nya? B0 ini bisa dicari dengan cara substitusi kepersamaannya ya. Bahwa B0 dari persamaan yang salah satunya saja tadi ya. Salah satunya tadi kan ini.
Yang ini kayaknya tadi B0 ini yang bisa dari yang ini ya. NB0 ditambah A1 B1 sama dengan C1 ini aja langsung. Dari situ kita peroleh B0 kan berarti C1 dikurangi A1 B1 dibagi N gitu. Atau kembali lagi ya, jadi C1 kan sigma YI. A1 B1 dan A1-nya ini sigma XI. Nah, ini kan semuanya dibagi N ya. Maka di sini saya pecah. Sigma YI dibagi N dikurangi B1 sigma XI dibagi N. Sigma XI bagi N ini apa? Rata? Rata ya. Rata-rata. Sedangkan sigma Y dibagi N ini juga rata-rata kan? Rata-rata Y. Makanya jadi B0 itu cukup dicari dari mana? Dari rata-rata Y dikurangi, kan B1-nya kalau kita cari dulu ya, ketemu nilai B1 dikalikan dengan rata-rata X, ketemulah nilai B0 gitu. Jadi ini kalau gampangnya kalau mencari ada 2 data, tinggal datanya kan berarti data kita itu kita cari rata-rata X, ya kan? Kita cari rata-rata Y, ini kan lebih gampang ya. Nah, rata-rata X dan rata-rata Y tinggal nanti dikurangkan, dikalikan begitu ya, selesai. Ketemu semuanya nilainya. Nah, dari situ kita peroleh persamaan estimasi regresi linear yang ini. Ini kan persamaan yang sebenarnya ya, ditambah dengan error. Nah, dengan rumus tadi, kan tadi kita meminimalisir errornya ini. Ya kan? Kita peroleh estimatornya adalah Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X. Nah, persamaan ini itu ingat tadi bahwa ini diperoleh dengan meminimalisir dari errornya ini atau residualnya ini. Kan itu dianggap yang paling minimal ya, sama dengan 0 lah paling minimal kan itu dia. Sehingga bisa diabaikan estimatornya ini residualnya ini begitu ya. Jadi ini persamaan regresi yang kita buat nanti yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X. Apa B1-nya adalah ini dan B0-nya adalah ini. Y bar dikurangi ini. Sedangkan errornya itu adalah selisih antara YE dikurangi Y topi. Jadi persamaan rumus meminimalisir di SMA itu dipakai di sini ya. Statistik ini. Oke, sampai sini bisa dipahami dengan baik ya, tidak ada masalah. Kalau udah ketemu ini mah gampang, Pak. Cuman kan tadi pertanyaannya dari mana rumus ini? Nah, itu tadi ya. Jadi metodenya adalah metode kuadrat terkecil. Jadi kuadrat terkecil dari jumlah kuadrat residu atau errornya, sum square of error. Jadi kita memperkecil jumlah kuadrat dari errornya itu. Nah, diperolehlah persamaan regresi yang ini, gitu ya. Selanjutnya artinya begini ya. Jadi walaupun itu ada yang tadi yang kita dapat ini adalah persamaan yang paling ini adalah model yang paling baik dari berbagai macam metode yang digunakan untuk mencari persamaan regresi linear ya. Jadi banyak sekali caranya. Nah, tapi ini adalah model yang paling baik begitu ya. Metode yang paling baik karena kan meminimalisir tingkat errornya tadi. Nah, tapi tetap aja harus ada memenuhi asumsi-asumsi lagi yang baru atau uji-uji asumsi gitu ya. Tapi kalau untuk yang sederhana sebenarnya uji asumsi itu nanti ada banyak, nanti kita baca. Apa itu maksudnya uji asumsi klasik? Nah, kita perhatikan tadi bahwa koefisien dari regresi linear itu sebenarnya adalah nilai dugaan ya dari parameter regresi, bukan nilai yang sebenarnya. Kan itu dia. Jadi apa itu? Jadi nilai pengamatan model yang kita peroleh itu bukan nilai asli, tapi nilai dugaan, nilai prediksi dari data yang kita amati tadi. Kan kita punya banyak data itu, kemudian sebarannya seperti apa, kita bisa membuat dugaan. Nah, dan tadi kita sudah melakukan
model parameter itu dengan menggunakan kuadrat terkecil kan itu ya. Nah, ingat walaupun ini yang paling baik itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Kan itu dia. Artinya errornya itu tadi kan ya tadi tetap aja masih banyak. Artinya kan makanya kan kalau dalam statistik kita butuh signifikansi kan, tingkat kepercayaannya. Berarti kalau 5% berarti kita mengatakan keyakinannya ini kebenarannya adalah 95% dengan 5% tingkat kesalahannya kan gitu dia ya. Nah, yang wajar bisa diterima begitu. Nah, oleh karena itu untuk meyakinkan kita bahwa model yang sudah kita bangun itu layak digunakan, itu harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi yang disebut biasanya dengan istilahnya asumsi klasik dari regresi linier. Ini biasanya nanti banyak digunakan ketika kita pakai regresi linier berganda ya. Tapi kalau yang regresi linier sederhana itu asumsi klasiknya paling kita melihat dari sebaran residunya aja begitu ya. Oke, kita lihat apa saja asumsi klasik itu. Ingat ya, asumsi ini juga berkaitan dengan residu semua sih pada dasarnya ya. Yang pertama minimal ada 4 ya, yang penting harus dicek gitu ya. Setelah Bapak Ibu sudah dapat modelnya, nah setelah itu harus kita cek lagi apakah model itu layak dipakai atau enggak, kita cek dari 4 ini. Yang pertama ada istilahnya adalah uji normalitas distribusi residu atau errornya itu. Yang epsilon tadi ya. Nah, kita pastikan residunya itu distribusinya normal. Loh gimana Pak nyari data error ini? Nah, perhatikan kan kita punya data aslinya tuh, kan kita mengamati ke lapangan kan ngasih nilai siswa misalkan. Nilai yang sebenarnya itu kan itulah nilai X dan Y-nya. Nah, tapi kan habis Y-nya ya, kan kita nilai Y-nya misalkan apa? Prestasi belajar itu Y. Kan kita ngasih tes di lapangan, itu kan data pengamatan. Tapi kan kita juga bisa membuat model tadi kan yang ini, Y-topi ini. Nah, tinggal masukkan aja nilai X-nya. X pengamatannya misalkan X-nya itu apa? IQ siswa kan itu dia. Tinggal masukin aja ke model di sini. Jadi kalau IQ-nya 100 berarti B0 ditambah B1 kali 100 dapat nilai Y topi. Nah, tapi si siswa ini nilai Y-nya berapa? Kan ada data kita ya. Berarti nilai pengamatan dikurangi dengan nilai prediksi. Maka dapat nilai residu. Kan itu dia. Setiap siswa berarti kan kita pasti dapat residunya kan. Jadi kalau begitu kan kita punya sebanyak N data residu. Nah, data residu yang sebanyak N tadi itu kita cek normal atau tidak gitu ya. Pakai apa? Uji normalitas. Ya kan sudah dipelajari ya uji normalitas. Jadi ceklah uji normalitasnya. Dia normal atau tidak. Kan itu dia. Yang kedua, ragam, tapi ini biasanya untuk yang variabelnya banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita kan cuma satu, biasanya homoskedastisitas ini nggak perlu diuji gitu ya. Ragam dari error bersifat homogen. Nah ini kalau kita punya banyak variabel, berarti kan setiap variabel itu pasti punya error semuanya kan. Variabel X1 ada errornya, variabel X2 punya error juga. Nah kita harus memastikan bahwa distribusi setiap error itu variansnya homogen. Kan ini ragamnya ya. Jadi harus homogen variansinya kan gitu dia. Jadi ini kita semacam kayak cek homogenitas tapi sedikit berbeda nanti homogenitasnya. Nah, kemudian errornya juga atau residu kita itu tidak mengalami autokorelasi. Berarti korelasi terhadap dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Nah, kemudian, nah ini kalau datanya banyak ya, variabel bebasnya ada banyak, X1, X2, X3. Jadi kan persamaan linear yang nanti masuk yang linear ganda ya, itu kan Y sama dengan konstanta ditambah B1, X1, B2, X2, itu kalau yang variabelnya banyak. Nah, itu harus kita pastikan tidak terjadi multikolinearitas. Gitu. Ada uji-ujinya lagi di sana itu. Nah, minimal ya, jadi kalau 4 uji asumsi asik ini dipenuhi oleh model regresi kita, maka kita sudah bisa mengatakan, kita bisa mengklaim bahwa model kita itu sudah
bersifat blue atau best linear unbiased estimator. Jadi model kita itu sudah yang termasuk model estimasi regresi linear yang terbaik begitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Capek juga ya ngomong aja dari tadi ya. Saya minum dulu. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Ini basic dasarnya, nanti advance-nya nanti jadi gampang kalau kita tahu basic gambarannya seperti ini. Ini ya tadi sudah saya katakan di awal, ini masih basic dasar, nanti akan banyak penjelasannya gitu ya. Nanti ke depannya mungkin kita tinggal eksplorasi banyak-banyak. Ya ini ya normalitas, uji normalitas seperti biasa. Jadi bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau yang lainnya silakan. Yang penting data errornya kita peroleh gitu ya. Nanti kita uji normalitasnya. Kalau dia normal berarti terpenuhi satu uji klasiknya yang pertama. Bisa juga pakai Kiki plot ya. Jadi normalitas banyak caranya, silakan. Nah, seperti apa. Tapi yang pasti yang bagus ya pakai KS ya. Jadi langsung statistik. Kalau kayak gini kan kita mengestimasi nih. Ini sebaran datanya mendekati garis merah ya. Berarti dia dikatakan normal begitu. Kalau terlalu menyebar itu dia dikatakan tidak normal. Nah, terus ada uji humus kedastik. Ini sebenarnya untuk yang datanya banyak ya. Kalau cuma satu kita tidak perlu uji humus kedastik gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi ya ketika bahas regresi ganda, nanti akan kita diskusikan lebih detail lagi di sini. Jadi ya ini ya. Jadi makanya kan ada varian dari variabel satu, varian dari variabel kedua, varian dan seterusnya. Itu harus homogen kan ini ya, harus sama ragamnya variansinya. Nah, ini udah kita bahas ya, uji homogenitas kan seperti ini ya gambarannya. Nah, autokorelasi ini tentang korelasinya, makanya rho ya, uji korelasinya dia sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Harapannya tidak sama dengan, kalau sama dengan 0 berarti dia berkorelasi terhadap dirinya sendiri. Itu tidak boleh, kan itu dia. Nanti dia pakai Durbin-Watson statistiknya ya, mengujinya ini. Nah, kriterianya, nah di sini Durbin-Watson itu ketika, ini dia, aduh panjang ya. Ada 3 persyaratannya ternyata di sini. Penolakan 0, jadi DW Durbin-Watson ya, maksudnya DW itu Durbin-Watson lebih kecil dari DL. DL itu batas bawah tabel Durbin-Watson. Pada suatu NK tertentu ini harus ada tabelnya. Tapi kita bisa kalau pakai SPSS nanti bisa pakai nilai statistiknya ya. Atau lihat aja nilainya seperti apa begitu. Nanti kita coba lihat. Kemudian uji multikolonitas ini bisa lihat dari varian inflasi faktornya atau VIF-nya. Nah, di SPSS nanti bisa dilihat. Jadi kalau nilainya lebih dari 10, ini mengindikasikan adanya multikolonitas. Kalau bisa kurang dari 10 nilai VIF-nya. Gitu ya. Varian inflation factor itu maksudnya ya. Nah, oke, itu ya tentang regresi. Nah, terus apa hubungannya dengan korelasi? Jadi ini kayaknya satu paket ya, regresi sederhana dengan korelasi nanti ya. Atau biasanya dengan uji R ya, nanti biasa kita sebut dengan uji R. Nah, korelasi itu adalah menunjukkan adanya ukuran hubungan linear Pauba acak dari X dan Y gitu ya. R ini rentangnya itu dari maksimal 1 sampai minimal minus 1. Jadi kalau dia plus 1 berarti, kalau dia positif berarti dia maksudnya memiliki hubungan positif ya. Tapi kalau bernilai R-nya negatif berarti memiliki hubungan negatif. Maksudnya apa? Kalau negatif itu kalau X-nya besar maka Y-nya mengecil gitu ya. Itu negatif berarti hubungannya. Tapi kalau positif, kalau X-nya besar maka Y-nya juga ikut besar. Nah itu dia. Nah, tapi sama-sama itu ada korelasi ya namanya ya, tapi berkorelasi negatif. Ada yang berkorelasi positif, kan itu dia. Nah, kalau R-nya itu mendekati 1 atau mendekati minus 1, maka XY korelasinya itu kita katakan sangat tinggi. Bukan hanya positif ya, jadi misalkan minus 9, oh minus 9 itu berarti minus 0,9, itu berarti oh dia berkorelasi negatif tapi sangat tinggi begitu.
Ya. Bagaimana kalau R-nya sama dengan 1 atau negatif 1? Ya berarti dia sama persis ya atau sangat sempurna. Nah, ini kan berarti datanya itu juga dong. Kan itu artinya kalau X-nya nilainya 5, Y-nya juga 5. Kalau X-nya 7 ya Y-nya ikut 7. Jadi itu namanya sempurna. Jadi udah apple to apple ya, sesuai angkanya. Nah, itu yang sempurna, tapi kan nggak mungkin ya. Seperti itu. Kalau R-nya sama dengan 0 apa artinya? Berarti tidak ada korelasi, nggak ada hubungan. Nah, ini nanti menjadi penting ya, ketika R-nya ternyata sama dengan 0, berarti persamaan regresi linear kita itu tidak bisa dipakai juga. Kan nggak ada hubungan, berarti kan nggak ada maknanya regresi kita itu, linear kita itu. Berarti kita harus melanjutkan lagi statistik kita kemana arahnya. Bisa non linear ya, nanti non linear itu bisa eksponensial, bisa ke persamaan kuadrat atau polinomial ya istilahnya. Jadi ke polinomial atau eksponensial tergantung sebaran dataannya kita seperti apa. Nah, itu kajiannya lain lagi nanti ya, kita nggak sampai ngaji ke sana. Oke. Nah, ini ya korelasi ini ya uji korelasi linear sederhana ini udah sangat dikenal sekali. Biasanya kan kalian kalau ngolah apa ya? Data apa namanya? Validitas data kan pasti pakai korelasi ya. Uji validitas itu ini ya. Sama juga. Nah, kemudian nanti kita bisa mencari koefisien korelasinya. Ya, disebut biasanya dengan koefisien determinasi atau dari R kuadrat, artinya dari nilai R ini dikuadratin ya, R-nya ini kuadrat dari R ini ya. Kalau dikuadratin itu disebut dengan koefisien determinasi. Nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, apa maksudnya? Jadi nilai R kuadrat ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya gitu ya. Jadi kita kan tadi melihat kalau koregresi kan hubungannya. Nah, korelasi kan berapa besar hubungan yang ada itu gitu. Nah, di situ dia menunjukkan koefisien determinasi itu ya. Oke, kita masuk ke contoh-contohnya ini. Misalkan ini kita mau mencari hubungan antara kemampuan matematika siswa dengan tingkat IQ ini. Nah, seperti apa model regresinya? Ini soal nilai matematika siswa dan ini adalah skor IQ siswa, begitu ya. Oke. Ini bisa kita lakukan dengan SPSS saja ya, nanti ya. Coba dulu. Caranya gimana? Ya, ini bisa dikopikan dulu, tapi ini saya copy dulu satu-satu dulu kayaknya. Nggak usah deh. Sebentar. Saya copy semuanya, Ctrl C. Tapi ke Excel ya, karena apa namanya? Ini tadi ya yang di-copy. Kok gambarnya gini nggak enak. Udah kadung, Ctrl Z nggak mau. Sebentar ya, ini aja. Saya turunkan ke bawah begini. Ini kan nilai matematikanya, yang ini IQ-nya ya. Nah, apa namanya? SPSS itu ya, SPSS itu dia bisa ngopi dari Excel. Misalkan data kita di Excel ini bisa di-copy, Ctrl C biasa, kemudian kita masukkan ke SPSS. Nah, saya kontrolkan V-nya di mana, di sini aja deh, biar ada jarak ya. Nah, langsung bisa ya di sini, cuman kita kasih kodenya var6 tadi adalah nilai. Nah, ini nggak bisa pakai spasi, tapi pakai underscore ya kalau mau pakai gini, nilai matematika. Gitu ya. Kemudian
Yang satu lagi ini. Ini IQ. Ctrl C, masuk ke SPSS lagi. Ini IQ. Siswa gitulah mungkin ya, biar lebih jelas. Oke. Ini datanya skala ya. Pastikan data skala. Nah, gimana cara statistik SPSS-nya ini ya caranya? Jadi analyze, regression, kemudian kita pilih linear. Baru kita masukkan mana yang variabel terikat, mana variabel bebasnya ya. Nah, baru nanti kita checklist model fit, collinearity-nya, Durbin-Watson-nya, ya kan? Sama estimasinya. Bisa juga plotnya nanti checklist normal probability plotnya kalau kita perlukan. Mana tadi? Jangan lupa kita ke analyze, regresi. Nah, di sini aja khusus ya, regresi. Kita pilih yang linear. Nah, data kita. Nah, yang dependen yang mana? Variabel bebasnya yang mana ini? Nilai siswa atau IQ siswa? Nilai siswa. Nilai siswa ya, itu variabel bebas ya. Yang terikatnya IQ. IQ. Ini berarti ke independen ya. Jangan salah, berarti IQ masuk ke dependen ya. Oke, terus kita lihat statis optionnya apa di sini. Nggak perlu. Statistiknya tadi kayaknya. Nah, estimasinya sudah, model fit-nya, kemudian deskripsinya nggak perlu ya. Nah, di sini ada residual Durbin-Watson. Nah, ini ada uji Durbin-Watson-nya ya. Tapi normalitasnya nggak ada ya. Ini kan korelasi dari itu R-square change-nya nggak ada. Covariant matrix nggak perlu, karena ini cuma satu data, nanti kalau kita datanya banyak bisa. Correlated diagnostisnya boleh di sini. Ini R-square change tapi ya, udah. Saya pikir ini cukup nih, continue ya, jangan lupa diklik continue. Plotnya. Normal plot. Nah, kita masukkan tadi, salah ini dia pakai dependent ya variabelnya. Oke, coba kita okekan dulu lah. Nah, ini ya. Kita dapat summary-nya di sini. Nah, summary-nya kita perlu di sini R-nya. R ini koefisiennya ya. Koefisien determinasi tadi. Yang kita pakai R-square ini nanti ya. 0,521 atau 52,1%. Berarti ini adalah besarnya pengaruh ya. Jadi besarnya pengaruh apa tadi? Prestasi ya. IQ siswa terhadap kemampuan matematikanya gitu. Oh, besarnya pengaruh nilai matematika terhadap IQ siswa ya, yaitu sebesar 52,1% di sini. Ya. Kemudian ini ya nilai Durbin-Watson-nya di sini DW ini Durbin-Watson-nya 1,066 di situ. Nah, ini koefisien regresinya. Kita konstantanya berapa dapatnya atau apa min? Ya. Ini 0,53 ini nilai slope-nya ya, koefisien dari X-nya ya, yaitu nilai matematik, dan ini nilai konstantanya 64,8. Nah, dari sini kita bisa bikin persamaannya. Terus, nah kalau tadi FIF ini ya, nilai FIF di sini ya, statistik nilai FIF. 1 nilainya ya, 1 berarti kalau tadi kan
kalau lebih dari 10 multi, tapi kan nggak mungkin ya, karena ini kenapa 1 ya jelas pasti tidak ada multikolinearitas, wong dia cuma sendirian, ya kan variabelnya X-nya itu 1 ya nggak mungkin ada multikolinearitas gitu ya. Nah, ini cerita residual statistiknya ini. Nah, kita dapat data residualnya ya di sini. Jadi di sini ada nilai maksimum, minimum, rata-ratanya. Ini tapi nilai statistiknya aja, residualnya. Nah, ini nilai Kiki plotnya. Nah, perhatikan ini coba normal PP plot regresi standar residual. Berarti ini yang normal apanya ini? Distribusi normal dari data residunya ya. Data residunya. Seperti ini. Oke. Dari mana data residunya? Ya dari modelnya. Nanti kita lihat. Oke, kita masuk ke sini dulu. Ini sudah saya buat di SPS di PPT saya itu. Nah, ini ya. Jadi dari nilai model summary, ini hasil output SPSS-nya tadi ya. Sama kan ini? Oke, kita bisa peroleh bahwa ya kalau ini kan hubungan ya, ini hubungan antara, nah di sini keterangan bahwa MM itu variabel terikatnya ya, variabel bebasnya ya, dependent variable adalah MM, berarti IQ adalah variabel terikatnya gitu ya. Dan B kan mengatakan null requested variable enter, berarti semua datanya masuk begitu ya, sudah di input. Nah, kita lihat koefisien determinasinya yaitu R kuadrat, yaitu R square di sini di tabel, yaitu 0,525. Artinya apa? Berarti koefisien determinasi diperoleh 52,5%, ya kan? Nilai kemampuan matematika memberi kontribusi sebesar 52% terhadap IQ-nya. Kan itu dia ya. Jadi IQ siswa ini dipengaruhi dari nilai matematikanya sebesar 52,5%. Jadi itu besarnya kontribusi nilai matematik terhadap kecerdasan siswanya gitu ya. Ini dari data kita ini. Nah, terus yang sisanya 47,5% dari apa? Ya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain di luar yang diamati tadi gitu ya. Nah, kemudian nilai R-nya berapa? 0,724. Ingat tadi korelasi ya. Berarti ini kan besar ya, termasuk ya, kategori kan termasuk gede dan mendekati nilai 1 ya. Bisa kita katakan bahwa hubungan antar variabelnya ini sangat kuat ya, nilai R-nya ya. Ya, mungkin nggak sangat kuat, tapi kuat lah gitu. Kalau sangat mungkin nilainya kan sudah mungkin 0,9 atau 8 berapa begitu, mungkin bisa kita katakan sangat kuat. Tapi termasuk 0,7 kan gede juga ya, termasuk kategori kuat juga. Artinya sangat berhubungan begitu ya. Kemudian dari ANOVA-nya di sini kita peroleh bahwa hasil uji F-nya ya di signifikansinya 0,00 ini ada tanda B-nya ini ya. Nah, 0,00 ini itu menunjukkan bahwa model regresi itu sangat linear, artinya sangat layak digunakan ya, karena kurang dari 0,05. Berarti sangat layak digunakan di sini kategorinya. Kemudian, nah ini untuk koefisien. Nah, kita bisa lihat koefisiennya itu nah, di sini unstandard coefficient yang kita gunakan ya, yaitu yang ini. Minus 29,575, kemudian IQ-nya 0,989. Itu untuk B1-nya, sedangkan B0-nya minus 29. Sehingga kita punya persamaan model regresinya adalah ini. Ya. Y topi sama dengan 0,989X dikurangin 29,575. Nah, kalau dari hasil uji T kita lihat bahwa nilai signifikasinya juga 0 ya, mendekat lebih kecil dari 0,05. Berarti koefisien ini kita katakan sangat signifikan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi
uji normalitas, berarti kan distribusinya bisa kita katakan tidak jauh dari garis miring ini ya. Maka bisa kita asumsikan bahwa residunya itu berdistribusi normal ya. Kalau dari sini. Kalau multikolinitasnya benar juga ya tadi saya katakan karena ini X-nya cuman variabel bebasnya cuma 1 ya pasti tidak terjadi multikolinitas ya karena cuma 1. Makanya ini biasanya kalau untuk linear nggak perlu dibahas. Tapi kalau kita yang ganda ini perlu dijelaskan gitu. Autokorelasinya di sini dari Durbin-Watsonnya ini ya 1,087 nilainya ya. Nah ini Durbin-Watson ini kalau nggak salah ada tabelnya ya, tabel DW kita lihat nanti di sana untuk N-nya 30, K-nya sama dengan 1 diperoleh nilainya ini. Nah, baru kita bisa simpulkan. Nah perhatikan bahwa uji asumsi ini hanya berlaku pada rentang model regresi ini hanya berlaku pada rentang IQ 76 sampai 121 ya untuk memprediksi nilai di sini. Jadi untuk memprediksi IQ siswa pada rentang 76 sampai 121. Nah, ini saya kebalik ya. Oh, ini contoh saya kebalik. Kan nilai siswa ya. Jadi tadi kan kita katakan model regresi ini untuk memprediksi ya. Nah, ini saya salah. Masa diketahui IQ siswa 104, berapakah prediksi nilai matematiknya ya salah. On ini yang bikin. Misalkan nilai matematikanya 80 gitu. Berapakah prediksi IQ siswa gitu harusnya. Nah, kalau nilainya 80, berapa prediksi IQ siswa? Berarti di sini dikali 80 ya. Hilang, Rek. Kali 80 dikurangi 29. Kecil sekali ya nilainya IQ-nya ya. Bener gitu. (0,9 kali 80 itu aja 70-an ya, dikurangi 29. Bener gitu model kita ini? Kok jadi gini? Coba kita lihat datanya. Kayaknya kok makin mengecil ya, itunya mana tadi data awalnya ya. Atau ini statistik saya itu salah input itu. Tunggu. Ini kan data lama ya. Ini coba kita lihat di SPSS-nya. Mana koefisiennya tadi? Beda. Sorry ya. Ternyata nilainya beda dengan yang koefisiennya ini. Lah itu dapat data dari mana saya ya? Makanya nggak logis ya. Negatif. Ini ya, kita copy bisa nggak ini ya? Copy. Paste spesial. Image aja deh. Mau nggak ya dikopikan ke sini? Aduh, salah kita salah. Malu-maluin. Nah, koefisiennya dihapus. Nah, ini dong harusnya. Aduh, nggak keren. Nah, konstantanya itu positif. Nggak mungkin, makanya kok aneh tadi. 64,858. Sedangkan B1-nya 0,530.
Model regresinya berarti sini 64,858 ditambah ya. Ditambah 0,53 X. Apa ini tadi, Rek? Kok begini sih, Rek? (0,53 X ya. Nilai uji T-nya, nah ini kok kenapa beda semuanya ya? Ini saya datanya salah berarti. 0,645. Oke. Kemudian signifikansinya sama ya, 0,00 ya. Berarti koefisien regresinya bisa diterima gitu. Kemudian gambarnya ini juga salah ya. Ini kan gambarnya agak lumayan jelek ya. Tadi sebenarnya saya ngomongnya mendekati tapi ini jelek. Kita lihat di sini, kalau yang di sini bagus sekali tadi plotnya. Kan betul-betul sangat dekat ya. Ini bisa kita sangat yakin kalau ini adalah normal gitu. Untuk residunya ya. Distribusi residunya ini kan menarik ya. Ini kan normal. Oke. Dan nilai fifth-nya sama di sini tadi ya, 1 yang dari data ini. Alah, nggak keren saya mah. 1 ya fifth-nya ya, kan memang cuma 1. Kemudian nah, berarti modelnya bukan ini. Saya copy dari yang di sini berarti ya. Ini. Nah, ini kalau untuk mengestimasi berarti ini kan. Nah, berapa IQ siswa? Berarti kan di sini kita menghitungnya 64,858 ditambah 0,53 dikali dengan 80. Gitu ya. Berarti ini. Salah ini. 64,858 ditambah kali 80 berapa itu? 42 ya. 42,4. 42,4. Ya kan? Berarti 106 ya. 107. 107, Pak. 107,258. Nah, inilah prediksi. Ini prediksi ya. Jadi kalau siswa nilai matematikanya 80, kita bisa memprediksi bahwa IQ siswa itu ada di sekitaran 107,258 begitu. Nah, ini baru logis ya, tadi nggak make sense sama sekali persamaannya. Masa nilainya turun gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Udah nggak kerasa ya, jam 6 lewat sudah. Gimana? Minggu ini perlu ada tugas nggak? Ini materi saya nggak ada tugasnya nih. Aduh, saya salah juga ini. Nggak ada, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah dulu, Pak. Ya, oke. Ya, ini dulu, Pak. Regresi linear ini masih gampang, jadi nggak perlu nanti yang pas yang advance-nya aja ya kan. Tapi kedepannya nanti tidak perlu pakai yang manual sih pastinya, karena kan sudah kompleks ya kajiannya. Mungkin ada beberapa mungkin yang nanti bisa manual. Itu ya gambarannya. Jadi ini juga saya tadi nggak memberi contoh pakai manual ya. Kalau manual pun saya yakin Bapak Ibu pasti punya gambaran untuk menghitung koefisien tadi ya. Jadi koefisien itu bisa dihitung. Tapi untuk uji asumsi klasik lumayan berat. Paling yang bisa normalitas itu bisalah Bapak Ibu. Tapi kalau untuk uji multikolonitas, autokorelasi dan macam-macamnya agak lumayan repot. Maka itu butuh SPSS yang paling mudah lah. Makanya di sini juga contohnya saya perhitungan langsung menggunakan SPSS ya.
Oke. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kayaknya nanti yang materi tadi kita perbaiki ya, soalnya yang saya share di grup tadi jangan dipakai dulu, dihapus saja nanti di apa? Kalau yang sudah download dibuang aja dulu Bapak Ibu. Ini nanti kita perbaiki dulu. Saya save dulu ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas, alhamdulillah. Ada sedikit, Pak. Boleh, Sedikit, silakan. Pak. Oke, boleh. Pak, kalau untuk regresi linear sederhana perlu nggak dihitung koefisien determinasinya? Iya, kan tadi kok perlu dong. Kan kita juga artinya kalau regresi itu kan menyatakan bahwa dua variabel ini memiliki hubungan linear gitu ya dengan persamaan regresinya ini kan itu ya. Nah, persamaan regresi itu untuk apa? Untuk memprediksi kan gitu dia. Tapi kalau ditanyakan berapa besar pengaruh model itu pengaruh variabel bebasnya terhadap terikatnya. Dari mana kita buat? Itu dari korelasinya kan? Atau seberapa kuat hubungan dari kedua variabel itu? Dari mana kita menghitungnya? Dari korelasinya ya. Jadi korelasi itu untuk menunjukkan kuat tidaknya hubungan antara dua peubah acak. Terus koefisien determinasi kan udah kuat itu, seberapa kuat? Oh, ya itulah nilai koefisien korelasi itu ya, nilai R-nya itu yang termasuk. Nah, koefisien determinasi itu untuk menunjukkan seberapa besar pengaruhnya dari R square-nya ya. Jadi tidak koefisien korelasi dikuadratkan itulah dapat besarnya pengaruh. Kan gitu dia. Nah, seperti itu ya. Itu kayaknya satu paket biasanya kalau menggunakan regresi pasti nanti kita juga mencari korelasinya sekaligus koefisien determinasinya. Gitu ya. Itu satu pasangan. Oke, ini sudah saya buat ini. Nanti saya share lagi di grup ini. Karena tadi bahannya ada yang salah ya. Yang sebelumnya itu nanti bermasalah. Salah. Ada lagi Bapak Ibu? Pas? Amin. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu ya Bapak Ibu. Ini materi sudah saya share. Videonya nanti ya, kita tunggu saja dulu.